6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Melalui rapor Tekbang kemarin ya, kita sudah sampaikan kepada provinsi dan kita sudah sampaikan kepada dinas. Dari hari Sabtu sampai Selasa, terus mortem misalnya pemeriksaan dagingnya nih. Kalau untuk daging tidak ada. Alhamdulillah. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan pembangunan 3 workshop balai latihan kerja. Panitia Idul Adha Kota Bau-Bau mencatat jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 377 ekor. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan pembangunan 3 workshop balai latihan kerja kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Melalui rapor Tekbang kemarin ya, kita sudah sampaikan kepada provinsi dan kita sudah sampaikan kepada dinas terkait. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan pembangunan 3 workshop balai latihan kerja BLK kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan 3 bangunan yang diusulkan yakni workshop menjahit, kuliner, dan tata rias. Pemkot Bau-Bau sudah menyiapkan lahan di Kelurahan Palabusa. Melalui rapor Tekbang kemarin ya, kita sudah sampaikan kepada provinsi dan kita sudah sampaikan kepada dinas terkait. Dalam hal ini Dinas PU Cipta Karya, bukan ke Dinas Tenaga Kerja. Ya karena yang membangun bangunan itu di provinsi itu punya tupoksinya Dinas PU Cipta Karya. Kita sudah sampaikan dan kita sudah komunikasi juga dengan teman-teman di sana. Nanti mereka tahu dan itu menjadi program prioritasnya. Sebenarnya kata Abdu, BLK Bau-Bau yang berlokasi di Kelurahan Palabusa direncanakan memiliki 14 workshop, namun karena anggaran yang terbatas, maka pihaknya baru mengusulkan 3 gedung. Ia menyebut satu workshop membutuhkan biaya sekitar 5 miliar rupiah untuk pembangunannya, karena di dalam gedung workshop, selain ada ruang pelatihan, juga ada ruang pembelajaran secara teori. Ada dari 14 Pak, baru 3 ini yang kita mau bangun. Andai kan nanti misalkan ternyata teman-teman PU saya masih punya uang, kira-kira mau bangun workshop apa lagi ya, kita segera masukkan yang lain. Saat ini BLK Bau-Bau baru sebatas memiliki gedung kantor yang dibangun Pemprov Sultra tahun 2022 lalu. Untuk menjalankan kegiatan BLK tersebut, kata Abdu, masih dibutuhkan pembangunan gedung workshop serta peralatan pelatihan yang akan diusulkan pihaknya ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Panitia Idul Adha Kota Bau-Bau mencatat jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 377 ekor, terdiri dari 301 ekor sapi dan 76 ekor kambing. Jumlah hewan kurban ini tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah, Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, kantor-kantor sekolah, termasuk di dalamnya hewan kurban di tiap kecamatan dan kelurahan sekota Bau-Bau. Panitia Hewan Kurban Kota Bau-Bau Fauzi memastikan hewan kurban yang sudah tercatat oleh panitia sudah dinyatakan sehat dan layak konsumsi, karena telah dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Fauzi mengatakan jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan kurban tahun ini jauh lebih sedikit. Tahun lalu jumlah hewan kurban sapi berada di kisaran 400 ekor lebih. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau menerjunkan 26 anggota bidang pengawasan hewan ternak untuk memantau kelayakan daging pasca sembelih di sejumlah masjid. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan.
Setelah tuntas pemeriksaan fisik hewan kurban Jumat lalu, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan melanjutkan pengawasan daging di pasar sejak Sabtu pagi hingga Selasa 18 Juni mendatang. Dinas Pertanian menerjunkan 26 anggota bidang pengawasan hewan ternak untuk memantau kelayakan daging di pasaran hingga kelayakan daging kurban pasca sembelih di sejumlah masjid. Kepala Bidang Peternakan Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan, ke-26 tim tersebut terbagi dalam 8 kelompok sesuai dengan jumlah kecamatan sekota Bau-Bau. Setiap kelompok akan ada 3 orang petugas pengawasan yang akan turun keliling di setiap masjid tempat pemotongan kurban, termasuk lokasi pemotongan kurban warga. Sementara untuk hasil pengawasan di rumah potong hewan dan tempat penjualan daging di sejumlah pasar di Bau-Bau, belum ditemukan indikasi daging tidak layak konsumsi, baik mengandung cacing maupun terindikasi busuk. Menurutnya, daging yang dipasarkan di pasar Bau-Bau masih layak dan aman untuk konsumsi. Senin sampai Jumat itu pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan hewan hidup. Dari hari Sabtu sampai Selasa, postmortem misalnya pemeriksaan dagingnya nih. Kalau untuk daging tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Maksudnya tidak ada yang maksudnya dagingnya sih tidak ada yang busuk, tidak ada. Untuk itu, Dinas Pertanian berbagi tips memilih daging sehat dan berkualitas baik. Pastikan memilih pedagang yang memperhatikan sanitasi dan kebersihan tempat berjualan, di mana daging yang dijual beralas plastik ataupun daun, serta tidak dihinggapi lalat hijau. Tips lainnya yakni mencium bau daging. Kata Jusriati, daging segar pasti beraroma khas sapi. Selanjutnya, dari sisi warna daging sapi segar biasanya berwarna merah cerah ataupun merah tua. Daging sapi segar pun dapat dilihat dari konsistensi daging, di mana saat ditekan daging kembali ke posisi semula dan tidak benyek apalagi hancur. Waden Duliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sulawesi Tenggara membekali para remaja dengan edukasi gizi dan pencegahan anemia untuk mengatasi stunting di Kabupaten Buton. Kegiatan tersebut difasilitasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Buton yang diikuti oleh 40 utusan perwakilan remaja se-Kabupaten Buton Minggu 16 Juni 2024. Tim BKKBN Sulawesi Tenggara Andi Astrianti Umar mengatakan kegiatan yang digelar di kantor Dinas PPKB Kabupaten Buton ini merupakan bagian dari program BKKBN dalam mengedukasi remaja tentang pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu bertujuan untuk mencegah anemia, sebuah kondisi kesehatan yang seringkali diabaikan namun dapat berdampak serius pada kehidupan sehari-hari. Andi Astrianti mengatakan kegiatan ini juga digelar untuk meningkatkan pengetahuan remaja usia 15 sampai 19 tahun tentang pencegahan stunting. Dalam mengedukasi para remaja ini, BKKBN Sulawesi Tenggara dan Dinas PPKB Buton juga melibatkan Forum Generasi Berencana sebagai fasilitator. Astrianti berpesan melalui kegiatan ini diharapkan para remaja aktif menyebarkan informasi terkait pencegahan stunting. Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Buton Sarnia sangat mengapresiasi inisiatif BKKBN dalam memberikan edukasi gizi kepada remaja. Menurutnya, pendidikan tentang gizi dan anemia sangat penting untuk generasi muda sehingga akan membantu mereka menjalani hidup yang lebih sehat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Warta Kepton pagi ini kembali menyampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan pembangunan 3 workshop balai latihan kerja. Panitia Idul Adha Kota Bau-Bau mencatat jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 377 ekor. Demikian informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini. Dapatkan juga informasi kami lainnya dalam portal resmi rri.co.id. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya di Kepton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.